Menjelang sholat berbunyi beduk. Beduk tanda masuknya Isa. Pas ceramah, ibu-ibu jangan ngantuk. Kalau ngantuk hilang cantiknya. Sudah ya? Hayya 'alal falah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, terkhusus untuk ibu-ibu, apa kabar? Sehat? Benar ya? Ada yang sakit? Nggak ada? Ada pantun, Bu? Boleh? Boleh? Ini saya siapkan. Manis sungguh buahku ini. Ada cakepnya. Ulanglah kalau gitu. Syaratnya cakep tuh harus semangat. Nah, ini cuma 2 orang. Manis sungguh buahku ini. Nah, itu masuk video nanti itu. Dibeli orang dari pasar. Melihat wajah ibu-ibu siang hari ini, mata yang ngantuk menjadi segar. Udah, Bu? Ada lagi? Nah, 1 lagi. Habis pantun nih acara inti, setelah itu siap kita tutup. Menjelang sholat berbunyi beduk. Beduk tanda masuknya Isa. Pas ceramah, ibu-ibu jangan ngantuk. Kalau ngantuk hilang cantiknya. Sudah ya? Lagi? Nah, marah Pak ada sendiri datang sini pantun aja kerja kan. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum saya ceramah, ini ada minuman dibukakan pula. Gimana ceramah sambil minum nanti? Kita taruh ke bawah aja dulu, Pak. Nggak apa-apa, Pak ya. Nggak apa-apa, bisa aja, Pak. Nah, ini marah pula. Nggak apa-apa, Pak. Nah, sini. Nah. Kenapa ditaruh di bawah? Supaya tak menjadi promosi gratis. Kenapa? Acara kita direkam, lalu dimasukkan dalam video YouTube. Ya, Bu ya, nanti saya kasih tahu linknya. Jadi di sana nanti akan terpampang La Segar, Masjid Darussalam Sari Mulia. Dah, Bu? Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb pemelihara alam semesta, termasuk diri kita. Jadi di setiap waktu, di setiap kesempatan, di dalam menjalani kehidupan ini, jangan lupa bersyukur kepada Allah, karena syukur adalah ukuran bahagia atau tidak bahagianya seseorang. Betul? Bu? Nah, ingat pantun tadi, jangan ngantuk. Kita tidak lama-lama, jam 3. Ya, jam berapa, Bu? Jam 3 lebih kurang. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukurlah kepada Allah, karena syukurmu akan menentukan seperti apa bahagianya kau menjalani hidup. Sedikit syukur kita, maka sedikit pula bahagia kita. Banyak syukur kita,
apabila banyak pula bahagia kita? Kenapa hidup ini susah? Kenapa selalu sempit kehidupan? Karena ternyata kita lebih banyak melihat nikmat yang di luar, lupa nikmat yang di dalam. Yang terpikir apa? Kurang dan lagu kanlah kurang. Ini lurus kurang. Hah? Dah Bu ya? Makanya fabi ai ala ya rabbikuma tukan. Tidak ada alasan bagi kamu untuk menutupi nikmat Allah. Tak ada alasan bagi kamu untuk tidak bersyukur kepada Allah. Ya Bu, kalau mau bahagia banyakkan syukurnya. Ya, banyakkan syukur. Berkaitan dengan ini Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan kepada kita. Apa kata Nabi kita? Kata beliau begini, apabila kamu bangun pada pagi hari itu, kapan Bu? Pagi. Engkau mendapati 3 perkara. Yang pertama sehat badanmu, yang kedua aman keluargamu, yang ketiga punya makanan untuk dimakan pada hari itu. Maka kata Nabi, faka'annama ziralahud dunya, seakan-akan engkau diberikan dunia dan seisinya kepadamu. Apabila pada pagi hari itu kita bangun Bapak Ibu, sehat badan kita, aman keluarga kita, kemudian punya makanan untuk dimakan pada pagi hari itu, maka diibaratkan dunia telah diberikan kepada kita seluruh isi-isinya. Kira-kira bangun pagi tadi punya yang 3 itu tidak? Punya? Sehat? Keluarga aman? Tentram? Suami manut? Nah, kalau ditanya itu ketawa. Hah? Aman? Punya makanan hari ini? Tidak jauh-jauh Bapak Ibu, cuma dikatakan punya makanan hari ini, bukan untuk seminggu, bukan untuk sebulan, bukan untuk setahun. Punya makanan. Ketika Bapak Ibu bangun pada pagi tadi memiliki 3 perkara itu, seakan-akan dunia telah diberikan kepada kita. Ternyata sebagian besar, bahkan seluruh kita ini bangun tadi memiliki ketiga perkara itu. Maka sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dia cuma 3 tutup. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya banyak-banyak sampaikan salam penghormatan yang setinggi-tingginya, yang sedalam-dalamnya, yang serindu-rindunya buat kekasih hati kita, kerinduan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habibi salam alaika, salawatullah sallallahu sallallahu
Sudah ibu-ibu? Ada yang ngantuk? Ada? Nomor 3. Nah, ini saya berdiri nomor 3. Sekalian penutup nanti. Boleh berdiri Pak? Sampai. Sudah Bu? Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama terima kasih Bapak Kades, Bapak Kepala Desa Sari Mulia. Nah, kata beliau tak sedap hati melalui WA atau telepon, tidak apa-apa, karena memang barang itulah digunakan. Kalau datang pula ke sore menjumpai, kadang orang tak ada tenda. Nah, jadi tidak apa-apa, walaupun jauh sekalipun, yang penting nyambung, orangnya, acaranya tahu, nah, tepat waktunya, insya Allah dengan telepon WA saja silakan. Sudah Bu ya? Asal jangan WA mama minta pulsa saja sudahlah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya Bapak Kepala Desa yang kita hormati, seluruh perangkat desa yang hadir, kemudian ibu-ibu ketua BKMT, seluruh anggota, PKK seluruh anggota, kemudian ada adik-adik kami kuliah kerja nyata ya, nah, jangan goib. Kuliah kerja nyata dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Panam, ya kan? Selamat datang di kampung kami ya, saya alumni UIN 2013. Ya, saya KKN juga di Pelalawan dulu. Jadi adik-adik ini di tempat kita datang ke Bapak Kades tadi, yang mudah-mudahan dapat membantu memberikan solusi-solusi kerja untuk mencari pengalaman di kampung kita ini. Karena ingat ya, sebagai kakak saya sampaikan juga, KKN pada intinya memindahkan tempat kuliah di ruangan kelas kuliahnya di tengah masyarakat. Artinya apa? Kita mencari ilmu di tengah-tengah masyarakat ya. Jangan sampai terulang yang di Sumbar kemarin ya. Mudah-mudahan tidak terulang. Kampung kita ini luar biasa maju, dipimpin oleh Pak Kades kita ini. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang hendak kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini? Pertama, kita awali pengajian kita dari sebuah firman Allah di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Tahu artinya Bu? Enggak? Bapak-bapak? Tahu? Ibu-ibu ada? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya hitungan waktu di sisi Allah itu adalah 1 hari, sementara dalam hitunganmu itu 1000 tahun. Berapa? 1 hari dalam hitungan Allah sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kita di dunia ini. Berapa Bu? Ini yang terakhir nih, bentar lagi jam 3. Hah? Apa? Di sisi Allah waktu hanya 1 hari, sementara kita menjalani kehidupan di dunia ini sama dengan 1000 tahun lamanya 1 hari hitungan akhirat itu. Bagaimana kalau akhiratnya 1000 tahun? Maka kita tak punya waktu nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, apa yang hendak kita sampaikan di sini? Ternyata kita menjalani kehidupan di dunia ini, siapapun kita, mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita sukses, mau kita hina, pejabat, orang biasa, orang terkenal, tidak terkenal, kaya raya, miskin melarat, siapapun kita, dalam posisi apapun kita, selagi kita hidup di dunia, sebenarnya hitungan waktu kita itu tidak bisa tertandingi bagaimana hitungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Hidup kita ini kalau tak ada amal baiknya, tak punya arti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang bisa kita sombongkan. Yuk, coba hitung. Kalau
satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun hitungan kita. Kira-kira sudah berapa lama kita hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala? Berapa? Hah? Coba kalikan saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, rata-rata kita ini umurnya 60 atau 70 tahun. Kan begitu rata-rata. Ya, Bu? Ibu sudah ada 60 sini? Nggak ada ya? Tapi 17 yang banyak kayaknya. Iya, 17 tahun yang banyak. Mudah-mudahan tak terbalik. Hah? Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu 60-70 tahun. Sedikit yang lebih 70. Hanya beberapa orang yang kurang 60 hari ini banyak. Karena akhir zaman. Umur 50 itu ibarat kereta sudah berasap, dia merepet. Umur berapa? 40. Tidak kuat lagi menjalani kehidupan. Karena faktor apa? Akhir zaman, makanan, minuman yang kita makan, apapun yang kita masukkan pada tubuh kita hari ini, tanpa terasa semuanya itu racun. Apa yang terjadi? Kalau dahulu orang tua-tua kita umur 80 tahun, 100 tahun masih kuat bekerja, hari ini umur 40, 50 tahun udah bongkar mesin yang banyak. Hah? Kenapa? Penyakit. Jadi 60-70 tahun umur kita hari ini. Nah, kalau dikalikan 60 tahun 70 tahun kita hidup di dunia, dikalikan dengan satu hari sama dengan 1000 tahun hitungan kita di sisi Allah, maka dapat dirata-ratakan sebenarnya kita ini hidup umur 60-70 tahun itu sama dengan hitungan Allah baru 1,5 jam saja. Berapa, Bu? 1 jam 30 menit baru hidup kita kalau dihitung akhirat. Jadi kita ini sombong luar biasa, kita kaya, kita sukses, kita punya segala-galanya, padahal umur 60-70 tahun itu di sisi Allah kita baru terhitung 1,5 jam saja. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya muliakan, apa? Pergunakanlah selagi hidup ini masih banyak. Jadilah orang Islam itu yang cerdas. Apa, Bu? Cerdas. Makanya di dalam Al-Quran banyak afala yatafakkarun ulil albab ulil absar. Kata para ulama kita apa? Makna ujung-ujung ayat ini menghendaki orang itu harus berpikir, harus mencerna. Maksudnya apa? Kalau sudah berpikir, kalau sudah mencerna, Allah itu menghendaki kita orang Islam itu cerdas di dalam menjalani kehidupan. Bagaimana cerdasnya? Pergunakanlah waktu kita yang 1,5 jam tadi untuk mendapatkan kebahagiaan yang tak berapa lama di alam kubur, entah jutaan tahun di padang mahsyar. Surganya Allah tak terhitung waktu berapa lamanya. Dengan apa? Memanfaatkan 1,5 jam tadi. Tapi justru jangan kita menjadi orang yang boleh disebut kita sebagai orang yang, mohon maaf, bodoh. Orang Islam yang bodoh. Kenapa disebut orang Islam yang bodoh? Orang beriman yang bodoh ketika dia tak dapat memanfaatkan 1,5 jam tadi, tidak bisa dia gunakan sebaik-baiknya. Berakibat apa? Di alam kubur dia disiksa beribuan tahun lamanya, di padang mahsyar tak terhingga, kemudian masuk nerakanya Allah waktu yang tiada berkesudahan. Kenapa? Menjalani hidup di dunia tak pandai menggunakan umurnya. Sudah? Akan ngantuk kalau saya serius tuh kan? Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam
terakhir. Ini yang terakhir, Bu ya. Apa kata Imam Hasan Al-Basri menyikapi tentang waktu hidup di dunia ini? Maka beliau mengatakan bahwa sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini hanya berada pada 3 waktu saja, tak lebih daripada itu. Waktu yang pertama apa? Beliau sebut sebagai masa lalu. Waktu yang telah kita habiskan masa lalu ini hanya bisa menjadi kenangan, tak bisa terulang kembali. Berapa banyak kenangan indah masa lalu kita lalui, tak bisa untuk kita ulang kembali. Betapa banyak kenangan pahit masa lalu juga telah kita lalui, tak bisa kita ulang-ulang kembali. Ini disebut masa apa, Bu, yang pertama? Nih 3 ini aja kita tutup, selesai. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Waktu kita di dunia ini hanya 3 saja. Pertama, masa lalu, masa yang tak bisa terulang kembali, hanya berada dalam ingatan. Tetapi ingat, masa lalu ini bisa menjadikan kita celaka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Masa lalu dalam kenangan kita memang hanya bisa diingat, tidak bisa diulang kembali. Tetapi di sisi Allah, setiap langkah kaki perbuatan kita akan tercatat secara rapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita menyikapi masa lalu? Terhadap masa lalu, bertobatlah kepada Allah. Ini satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang jawab, Ibu. Allah, ngantuk. Semangat ya. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yak. Ibu ragu ujung. Pangkalnya harusnya ini ayat favorit ibu-ibu ini, karena terdapat dalam surat tiap minggu, tiap pekan dibaca ayat yang ke coba lupa ya, yang penting surat Yasin, ayat yang ke ayat yang ke di dalamnya. Ini ibu wajib hafal nih, baca setiap waktu, setiap Jumat, setiap Kamis, tergantung di mana jadwalnya. Apa yang kita baca? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ketika dikunci mulut mereka. Ini ketika kita dihadapkan pada Allah. Pada hari mulut mereka ditutup rapat, dikunci, maka berbicaralah kedua tangannya, menjadi saksilah akan kedua kakinya terhadap segala apa yang telah dilakukan di dunia. Masa lalu kita memang menjadi kenangan, tapi kalau masa lalu yang kelam tidak bertobat kepada Allah, maka mulut dikunci, tangan akan berbicara, kaki akan memberi kesaksian terhadap apa yang telah kita lakukan semasa di dunia. Kantung. Dia berbicara. Jadi masa lalu apa? Memang menjadi ingatan, tapi kalau tidak bertobat bisa mencelakakan kita di hadapan Allah, karena ada catatan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin. Setiap yang baik itu walaupun kecil, pernah kita berbuat dosa di tengah malam gelap gulita, di tengah hutan, tidak ada orang yang tahu satupun, hanya kita saja yang berbuat kecil dosa itu, tapi di hadapan Allah akan tercatat. Begitu juga yang baik, walaupun tidak kita sadari kita telah berbuat baik, kecil sekali
sekali, sebesar zarah, sebesar biji atom, tapi tetap akan tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, dikalau berdosa kepada Allah, bertaubatlah dalam kita menjalani kehidupan ini. Karena semua yang telah kita lalui, tangan, kaki, semuanya akan menjadi saksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar ya Allah. Kata siapa? Kata siapa? Tangan. Kenapa bukan mulut yang berbicara? Kenapa mulut yang dikunci? Karena Allah hendak menyatakan kepada kita, karena mulut ini di dunia sudah cukup kerjanya, sudah pas. Karena mulut ini senantiasa suka berdusta dan berdalih, yang tidak dibilangnya iya, yang iya yang bilangnya tidak. Betul Bu? Apalagi mohon maaf ibu-ibu, paling banyak masuk neraka nih, mohon maaf nih, langsung aja, besok nggak usah diundang nih kalau marah. Paling banyak masuk neraka terkadang karena mulut, payah sekali menahannya. Karena memang salah satu keunikan perempuan itu diciptakan oleh Allah, mungkin menjadi ujian bagi mereka, mungkin ujian dan kemuliaan bagi mereka apabila mereka mampu menjaganya. Jadi keunikan ciptaan Allah pada manusia itu, wanita pertama melalui mulut dan lidahnya. Mengapa unik saya katakan begini Bapak Ibu yang saya muliakan? Kita dalam sehari-hari sajalah, ibu-ibu dengar berita, bahasa kitanya gosip lah. Apalagi kalau bahasa sininya? Hah? Anggap aja gosip, berita. Ibu-ibu tahu, lalu jumpa kawannya, apa yang terjadi? Berita ini tadi itu, bibirnya itu, hatinya itu, bahasa kaminya gimana itu? Ingin segera menyampaikan, dia tidak akan puas kalau tak menyampaikan berita yang didengarnya. Itu ibu, dia akan merasa puas. Begitu puasnya ibu-ibu ini, kaum ibu-ibu ini, ketika dia menyampaikan sebuah berita, sebuah gosip kepada kawannya, apalagi sampai-sampai kawannya mengatakan, oh iya, masa iya ya? Wah, itu luar biasa senangnya ibu-ibu itu. Betul, puas, laksana hutang 10 juta terbayar. Nah, itu kalau dia menyampaikan ibu-ibu ini suatu berita kepada kawannya, lalu kawannya menyatakan, oh masa iya ya, betul kata kau nih. Ah, itu luar biasa senangnya. Ini itulah keunikan ibu-ibu. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, terkadang karena seperti inilah Allah hendak mengujinya. Ketika dia mampu menjaganya, kemuliaan, tetapi ketika dia tak mampu menjaganya, dia lebih banyak dilemparkan dalam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Mulut suka berdusta ketika di dunia, maka Allah hendak menunjukkan pengadilannya apa? Bukan mulut lagi yang berbicara, tapi tangannya menjadi saksi. Benar ya Allah, saya dulu memegang ini, saya mengambil ini punya hak si anu, ini punya hak sebulan, saya yang pernah mengambil dan memegangnya, saya pernah menyakiti seorang, saya pernah menjaliminya. Apa kata kaki? Benar ya Allah, saya yang melangkahkan kaki ke sana. Semua menjadi saksi. Maka itu yang dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa? Masa lalu yang telah kita jalani. Kalau ternyata kita berdosa kepada Allah, bertaubatlah. Kalau berdosa kepada sesama manusia, mohon maaflah kepada mereka. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya Nabi. Salawatullah alaika
nih yang terakhir. Ya, yang terakhir sebelum ditutup. Lagi? Udah? Untuk yang kedua, waktu yang kedua. Kata Imam Hasan Al-Basri, hari ini, saat ini. Apa waktu saat ini? Saat inilah tempat kita beribadah kepada Allah, tempat terbaik untuk beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Tidak ada waktu yang terbaik melainkan yang kita miliki hari ini, jam ini, detik ini. Jangan pernah berpikir bahwa ibadah itu kalau pagi yang masih lajang-lajang, besoklah kalau saya sudah berkeluarga. Yang belum punya anak, besok kalau saya sudah punya anak. Yang masih remaja, besok kalau saya sudah dewasa. Yang masih muda-muda, besoklah kalau saya sudah tua. Bukan, tapi tempat terbaik beribadah itu adalah apa yang kita miliki hari ini. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Masa waktu setiap yang kita jalani itu, kata Allah, merugi kecuali orang yang menghabiskan waktunya saat ini adalah dalam kondisi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman, beramal soleh, memperbaiki kualitas imannya, memperbaiki kualitas takwanya tanpa menunda-nunda sampai besok. Kan kita banyak itu, Bu. Kapan mau rajin ke masjid? Besoklah. Kalau sudah menikah anakku, anakku masih kecil, udah besar anaknya, kapan ke masjid, Bu? Nunggu anak selesai kuliah lah. Selesai kuliah anak, kapan, Bu? Nunggu dia menikah lah. Udah menikah anaknya, Bu, kapan ke masjid, Bu? Nunggu punya cucu. Kapan ke masjid, Bu? Udah punya cucu. Ya payah sekarang ke masjid nungguin cucu terus. Hah? Kapan? Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, waktu yang akan datang itu tidak akan pernah menjadi lebih baik melainkan waktu hari ini. Jangan sangka besok kita menjadi lebih baik. Kita berpikir besok, padahal hari besok kita tidak tahu kita hidup atau tidak, kita dalam keadaan terbaik atau tidak, sehat atau tidak. Betapa banyak orang menyia-nyiakan waktu mudanya, menyesal di waktu tuanya. Betapa banyak orang menyia-nyiakan waktu sehatnya, menyesal di waktu sakitnya. Dan orang-orang yang menyia-nyiakan waktu hidupnya, menyesal ketika menghadapi kematiannya. Ternyata dia tidak punya waktu. Sesuatu yang dipikirkannya, besok baru saya berbuat, ternyata tak punya kesempatan lagi. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, waktu terbaik itu adalah saat ini, pada detik ini, pada hari ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah waktu di masa yang akan datang. Bagaimana cara menggunakan waktu di masa yang akan datang? Sesuatu yang menjadi hayalan, tetapi dalam hal ini banyak-banyaklah berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan waktu itu kepada kita dalam keadaan terbaik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika, ya Allah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, bantulah saya untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa berzikir, dan sempurnakan ibadahku kepadamu, wahai Allah pencipta alam semesta. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, waktu yang kita jalani ini, masa yang lalu, bertobatlah. Hari ini banyak-banyak beribadahlah, hari esok banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa khususan li hadzal jamaah. Al-Fatihah.